Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbala, amma ba'd. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta nikmat iman dan sehat, sehingga Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini guna melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah. Semoga Allah memberkahi amalan kita dan sedikit mendengar nasihat kisah Nabi yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang kelahiran Nabi Ishak alaihissalam dan serta Nabi Yakub, ya, karena cerita Nabi Ishak dan Nabi Yakub ini saling beriringan. Dan Nabi Ishak ini juga dalam Al-Quran tidak banyak disebutkan tentang kisah Nabi Ishak. Adapun cerita kisah Nabi Ishak ini yang kita ceritakan nantinya itu adalah berdasarkan kitab Perjanjian Lama atau Taurat. Jadi ada Perjanjian Baru, ada Perjanjian Lama. Jadi ini berdasarkan Perjanjian Lama yang diambil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Karena memang tidak dapat literatur tentang bagaimana kisah Nabi Ishak ini, tidak diketahui bagaimananya. Tentu kalau tidak diketahui harus ada dari cerita yang Israiliyat. Cuman ceritanya bisa benar, bisa salah, ya. Nanti kita lihat, kita ambil kesimpulan apakah cerita ini benar ataukah salah, karena ini memang versi Perjanjian Lama, ya, bukan versi Quran. Sebab hanya beberapa nabi yang memang banyak diceritakan Al-Quran, diantaranya Nabi Nuh atau Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan baik dari Quran juga di hadis, bahkan dari lahir beliau diceritakan sampai beliau wafat, ya, kalau Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Nabi seperti Nabi Ishak ini tidak begitu banyak diceritakan, dan kisah Nabi Yakub alaihissalam itu nanti banyaknya berkaitan juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita flashback sedikit tentang kisahnya Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Nabi Ishak ini adalah Nabi yang lahir di penungguan yang sangat lama, yang kita tahu kemarin sudah kita bahas, ya, bahwasanya Nabi Ishak itu lahir setelah 14 tahun atau 13 tahun lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika lahirnya Nabi Ishak, usia Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih kurang 100 tahun, lebih atau kurang sedikit dari itu. Dan usia Sarah itu mencapai 90 tahun. Artinya memang usia yang memang tidak mungkin lagi melahirkan. Dalam Quran dikatakan dalam surat Hud ayat 71, sebutkan fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub, dan maka kami berikan kabar gembira kepadanya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, bi Ishaq, dengan akan kelahiran Ishaq. Wa min wara Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq ada Yaqub. Jadi dua ini adalah setelah Ishaq adalah Yaqub. Jadi berarti Nabi Yakub ini hidupnya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Yakub sempat jumpa sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa yang memberikan berita gembira ini? Tentunya malaikat Jibril, ya, basyarat al-malaikat yang kemarin kita ceritakan, ya. Ada 3 malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang tujuan mereka adalah membinasakan kaum Lut. Nah, 3 malaikat ini yaitu malaikat Israfil,
kemudian Mikail dan Jibril itu sebelum pergi ke Lut, beliau singgah dulu ke Nabi Ibrahim dan memberikan kabar gembira, yaitu akan melahirkan seorang anak di usia yang sangat senja. Maka Sayyidah Sarah sampai heran ya. Jadi fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajha. Artinya beliau tuh semacam semacam bersorak gitu ya. Karena saking anehnya kok bisa melahirkan di usia yang senja. Nah, jadi di surat Uhud juga dikatakan, ya wailata a'alidu ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Kata Sarah di surat Hud ayat 72, ya wailata. Jadi alangkah seolah-olah beliau tidak percaya ya. Kok bisa saya bisa melahirkan di usia yang sangat tua dan suaminya juga tua. Artinya sudah mencapai usia menopause, tapi kok bisa gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi di surat Hud juga, inna hadza la syai'un ajib. Ini sangat aneh nih. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Artinya kenapa kamu harus aneh dengan ciptaan Allah, dengan perkara Allah? Ini adalah merupakan perkara yang biasa bagi Allah. Nah, ini ayat yang mengatakan tentang kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang bernama Ishak. Yang artinya memang Sarah sudah sangat-sangat putus asa kelahirannya. Dulu kita sudah jelaskan bahwasanya penyebab Nabi Ibrahim menikahi Hajar itu karena Sarah sedih melihat Nabi Ibrahim tidak punya keturunan. Maka dihadiahkanlah Sarah. Nah, baru menikah dengan Sarah langsung hamil. Hajar langsung hamil, dan sehingga Sarah pun cemburu. Akhirnya Hajar berhijrah ke Mekah. Nah, ternyata lama kemudian setelah melahirkan 14 tahun kemudian ya, lama juga ya, 14 tahun kemudian atau 13 tahun kemudian datang malaikat memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak. Kata Allah juga dalam surat Safat 1:12 1:13, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin. Dan telah kami beri kabar gembira kepada Ibrahim ya, bi Ishaq, dengan seorang anak bernama Ishaq, nabiyyan minas shalihin, seorang nabi dari orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berkahi kepadanya Ibrahim dan Ishaq, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan keduanya itu ada yang baik dan ada yang menzalimi dirinya. Inilah kabar gembira tentang Ishak, akan lahir Nabi Ishak. Dalam hadis disebutkan, riwayat Ahmad ya, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, innal karima ibnal karimi Yusuf ibni Ishaq ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Jadi orang yang mulia, siapa yang mulia itu? Yaitu anak yang mulia yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi ini keturunan yang paling, kalau kita bilang keturunan emas ya, karena kakeknya, cucunya, anaknya, terus Nabi semua. Sedangkan dari jalur Ismail, itu Ismail alaihissalam, terus putus sampai akhirnya akhir zaman ada Nabi Muhammad SAW. Jadi beda antara Nabi Ishak dan Ismail. Kalau Ishak ini dia banyak melahirkan para nabi, sedangkan dari pihak Ismail ini melahirkan nabi terakhir. Makanya orang Yahudi ini tidak suka sama Muhammad SAW. Kenapa? Dia bukan keturunan daripada Ishak, artinya bukan keturunan dari Bani Israel. Jadi orang-orang Yahudi ini tahu persis kalau di akhir zaman nanti akan ada seorang nabi yang dia tinggal di tempat banyak kurmanya. Nah, di mana tempat banyak kurma? Yaitu Madinah. Makanya mereka hijrah ke Madinah. Ya, remaja Yahudi itu ada beberapa kali diusir. Pertama, diusir pada masa Bukhtanasar karena membunuh nabi, di antara Nabi Yahya, ya.
Kemudian mereka diusir lagi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi karena yang lahir adalah bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya, dari klan mereka, dari keturunan Bani Israel, maka orang-orang Yahudi ini cemburu, iri terhadap Nabi Muhammad yang mewakili orang Arab. Artinya dari Ismail kosong-kosong, terus ternyata Nabi terakhir itu Nabi terbaik, Nabi Ulul Azmi terbaik. Sedangkan dari pihak Ishak terus Nabi, semua Nabi, cuman penutupnya bukan yang terbaik. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk tentang tentang cerita Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah, tadi seperti saya katakan, tidak banyak disebutkan cerita dalam Quran ataupun dalam hadis tentang kisah Nabi Ishak. Yang banyak diceritakan itu sedikit banyak ya, lebih banyak tentang Nabi Yakub alaihissalam daripada Nabi Ishak. Nah, yang akan kita baca ini adalah kisah Nabi Ishak berdasarkan kitab Perjanjian Lama. Saya belum baca juga kitab Perjanjian Lama yang mana ya. Ini saya berdasarkan kata Ibnu Katsir ya. Wa dzakara ahlul kitab, ya, disebutkan oleh ahli kitab bahwasanya Ishak ketika kawin sama Rifqa, jadi Ishak ini nantinya kawin sama Rifqa. Jadi Ishak ini dengan Yakub ini tampan orangnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu tampan, melahirkan anak yang sangat tampan. Lebih tampan Ishak daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ya tentunya kalau Nabi Ishak kan istrinya adalah Sarah, ibunya Sarah. Sarah ini wanita paling cantik. Sedangkan Ibrahim adalah laki yang sangat tampan. Maka melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini orangnya sangat tampan. Termasuk juga Nabi Yakub, nantinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akhirnya Nabi Ishak ini menikah sama namanya Rifqa bintu Batwabil di bahasa Bani Israel ya. Fi hayati abihi kana umruhu 40 sanah. Jadi Nabi Ishak menikah Rifqa di usia 40 tahun. 40 tahun ya. Wa anna kanat akhiran fada Allah laha fahamalat. Jadi Rifqa ini, ya, mungkin ada juga yang orang bernama Rifqa ya, pernah saya dapat ya. Rifqa ini dia akhir, mandul, sama kayak Sarah lah ya. Akhirnya pada Allah, akhirnya Nabi Ishak berdoa kepada Allah supaya hamil. Akhirnya hamillah Rifqa dan melahirkan anak kembar. Anak kembarnya bernama Isu. Ya, Isu nama yang pertama. Isu ini adalah orang Arab yang kulitnya itu agak kekuning-kuningan. Ya, Isu ini kulitnya agak kekuningan, dikatakan oleh ahli kitab beliau itu adalah bapaknya Romawi. Jadi keturunan Romawi itu kembali kepada Isu. Nah, Isu ataupun Is, ada yang bilang Isu, ada yang bilang Is. Kalau orang Arab bilang Is, kalau orang ahli kitab bilang Isu. Nah, kemudian setelah lahir Isu, tiba-tiba lahir lagi satu lagi ya, kembar, namanya Yakub. Kenapa namanya Yakub? Yakub itu dari Aqabah. Aqabah itu kalau bahasa Arab artinya setelah sebentar. Jadi kalau Zahaba Muhammadun Aqba Aliin. Jadi Muhammad datang setelah Ali. Artinya sebentar setelahnya. Setelah tapi sebentar, nggak jauh ya, nggak jauh. Nah, maka namanya Yakub. Artinya lahir Ishak, kemudian lahir juga Yakub, kembar. Tapi Isu lebih duluan daripada Yakub. Nah, wahwa Israel alladzi yantasibu ilaihi Banu Israel. Jadi Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Nah, jadi antara Isu dan Yakub ini punya sifat yang berbeda. Isu ini orangnya ahli dalam memanah, dia suka berburu, suka pergi hutan. Ya, jadi mungkin badannya itu kekar ya. Nah, Nabi Yakub, Nabi Ishak alaihissalam itu lebih cinta kepada Isu daripada kepada Yakub alaihissalam ya. Nah, wa kanat ummuhuma Rifqa tuhibbu Yakub katsiran aksar. Sedangkan ibunya yang tadi bernama Rifqa tadi lebih cinta kepada Yakub karena Yakublah yang menemani ibunya di rumah. Ya memasak, ya beresin rumah. Jadi beda ya. Kalau Isu ini orangnya lebih kepada
keras orangnya, dan dia orangnya tuh suka memanah dan suka berburu ya. Sedangkan Yakub ini lebih suka kepada membantu ibunya di rumah. Nah, orang ahli kitab juga mengatakan falamma kabura Ishaq wa dha'afa basaruhu ishtaha ila ibnihi al-Is ta'aman. Jadi ketika dah tua Nabi Ishaq alaihissalam, dah tua, udah berapa umur, mungkin 100 tahun lebih ya, itu mata beliau tuh dah mulai lemah, jadi agak-agak rabun ya, agak rabun, hampir buta, tapi belum buta, hampir buta, dan nggak bisa bedakan mana Isu mana Yakub. Nah, jadi nggak bisa lihat lagi mana Isu mana Yakub, cuma mungkin nampak sekedar bayang-bayang saja mungkin. Nah, satu hari Yakub ini Isu ini Nabi Ishak kepingin makan yang paling enak. Akhirnya diperintahkanlah anaknya Isu untuk pergi ke hutan cari kambing ataupun ya intinya makanan paling enak. Nah, janji nanti kalau sudah kamu masak yang enak berikan kepadaku, akan aku doakan kepada kamu. Apa doa ini? Doa supaya jadi nabi. Nah, jadi ini kan nabi ya, Nabi Ishak ini nabi. Nah, karena Isu ini semangat, dia katakan kalau ini doa Nabi Ishak ya, nggak akan mungkin ditolak oleh Allah Taala ya. Nah, karena didengar oleh Rifka, ibunya dengar kalau Isu ini akan diberkahi oleh ayahnya setelah makan. Nah, akhirnya karena ibunya yang Rifka tadi lebih cinta kepada Yakub daripada Isu, akhirnya dibuat taktik lah supaya yang didoakan oleh Nabi Ishaknya adalah Yakub. Ini ceritanya cerita lucu memang ya, kita kira. Akhirnya dibilang sama ibunya kepada Yakub, sekarang kamu ambil kambing, ibu akan sembelih, ibu akan masak yang paling enak. Ya karena ini kan istrinya lebih tahu ya tentang apa makanan paling enak, yang paling enak kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Supaya apa? Supaya kamu yang didoakan. Nah, dibilang sama Yakub, ibu, bagaimana caranya? Sedangkan badannya Isu itu berbulu badannya. Sedangkan badan aku nggak berbulu. Nah, ini badannya Yakub nggak berbulu. Badannya Isu berbulu. Nanti kalau dipegang sama ayah, pasti ayah tahu ini bukan Yakub, ini bukan Isu, tapi Yakub. Nah, gitu. Tenang. Kamu ikuti aja kata-kata ibu. Nah, kan, itulah. Akhirnya dipotong kambing tadi, kulit kambing tadi itu dipakaikan di badannya Yakub alaihissalam, ya. Akhirnya dipakaikan supaya badannya nampak berbulu. Nah, jadi ketika sudah selesai, sudah masak dan enak, datang, ya. Falamma ja'a qarrabu ilaihi qala man anta. Jadi kok cepat kali ya. Kalau bahasa kita, baru tadi diperintahkan kok sudah datang. Nah, kan? Cepat sekali. Akhirnya Yakub bilang, man hadza, man anta? Waladuka, anak kamu. Jadi langsung dipeluk sama Nabi Ishak. Jadi Nabi Yakub ini ada berapa riwayat mengatakan, ada yang mengatakan ketika ditanya siapa ini, saya Isu, gitu kan. Ada yang mengatakan Nabi Yakub nggak ngomong, cuma dia bilang saya anak kamu. Nah, gitu ya. Jadi ada yang bilang saya Isu, ada yang bilang saya adalah anak kamu. Artinya Nabi Yakub di sini berbohong. Nabi pula berbohong ya. Jadi akhirnya Fathom mau dipeluk, pas dipegang, dibilang sama Yakub, suaranya kok kayak suara Yakub. Nabi Ishak bilang, suaranya suara Yakub, tapi badannya badan Isu. Nah, kan? Jadi akhirnya falamma akala, makanlah Nabi Ishak, makan sampai kenyang. Setelah kenyang didoakanlah Nabi Ishak. Nabi Ishak doakan Nabi Yakub keberkahan. Keberkahan di sini maksudnya jadi nabi. Artinya Nabi Yakub setelah Nabi Ishak wafat, yang jadi nabi adalah Isu, versi Nabi Ishak. Padahal itu adalah Nabi Yakub. Nah, akhirnya Nabi Yakub senang ya. Nah, setelah itu nggak lama kemudian, nah jadi didoakan sama ayahnya ini, semoga diberkahi kehidupan Nabi Yakub ini dan diperoleh rezeki dan anak yang banyak.
kata kata Nabi Ishak alaihissalam. Falamma kharaja, ketika dia keluar, yang keluar siapa? Yang keluar adalah Nabi Yakub. Masuklah saudaranya Isu. Nah, pas ketika Isu dekati Yakub, dibilang sudah makan, udah ada makanan, udah siap dimasakkan, dibilang, kenapa kamu? Bukankah kamu tadi baru saja datang dan berikan makanan kepadaku? Nah, akhirnya baru tahu, sadar si Isu nih. Jadi sadar bahwasanya Nabi Yakub membohongi ayahnya. Nah, akhirnya sampai marah dia. Isu ini sampai marah. Nah, cuman sudah didoakan, minta lagi, ya, doakanlah saya juga lapar kek gitu. Nah, doa kata Nabi Ishak, doa itu cuma sekali. Doakan apa saja lah. Akhirnya didoakanlah oleh Nabi Ishak kepada Isu supaya dia menjadi orang, keturunannya menjadi orang kuat di bumi dan rezekinya juga banyak, buah-buahannya juga banyak. Nah, akhirnya ketika itu Isu bilang, kalau meninggal Ishak, kalau meninggal ayahnya Nabi Ishak, maka Yakub akan kubunuh. Nah, itu. Nah, didengarlah oleh ibunya, kalau Isu ini akan membunuh Nabi Yakub. Artinya, kalau kita lihat di sini kan, cerita Bani Israel ini seolah-olah Nabi Yakub ini berbohong, sedangkan Nabi nggak boleh berbohong. Tapi inilah ceritanya, ya, cerita versi Bani Israel. Nah, kemudian seandainya Nabi Ishak juga memang mustajabah doa, kan bisa saja dia batalkan doa itu, bisa saja ya, kalau memang berbohong. Nah, di sini kata para ulama nampak sekali bahwasanya cerita ini tidak benar, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika Nabi Ishak wafat, ya, ataupun menjelang wafat mungkin, ya, akhirnya ibunya tadi Rifka perintahkan kepada Nabi Yakub untuk pergi ke saudaranya, artinya ke abangnya Rifka, berarti pamannya, ya, pamannya Nabi Yakub, bernama Laban. Laban itu di mana? Di Haran. Haran itu di mana? Di Syam. Jadi posisi hari ini, posisi Nabi Yakub dan Ishak itu masih di Baitul Maqdis, di Hebron, ya, di Palestina. Nah, diperintahkan pergi ke Haran, bertemu sama saudaranya ibunya yang bernama Laban di Haran, ya, bernama Laban di Haran. Supaya apa? Menghindari saudaranya Isu. Nah, jadi dia katakan kepada Rifka, bilang ke Ishak, Ishak dah tua sekali, ya, doakan anak kamu nih. Akhirnya didoakan dengan keberkahan. Akhirnya Nabi Yakub keluar, pas keluar Nabi Yakub ketiduran di atas batu. Nah, akhirnya beliau mimpi, Nabi Yakub mimpi bahwasanya ada tangga yang menjulang dari langit ke bawah. Dari langit ke bawah, ya. Dari ke bawah, ternyata malaikat turun dan naik dan mengatakan kepadanya, malaikat ini bilang kepada Nabi Yakub, "Inni sa'ubariku 'alaika wa uksiru dzurriyyataka." Saya akan memberkati kamu dan memperbanyak keturunan kamu. Nah, ini doanya Nabi malaikat, kata-kata malaikat kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam. Ketika bangun beliau, akhirnya batu itu dia taruh semacam minyak, ya. Dia taruh, kemudian dinamakanlah tempat itu Baitul ataupun Baitullah. Jadi il ini dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Israel itu artinya Abdullah, ya. Karena Isra artinya Abdun, il artinya Allah. Mikail itu hamba Allah juga. Jibrail, jadi Jibrail itu ada namanya Jibril, ada namanya Jibrail, jadi ada dua, ya, Jibril ataupun Jibrail. Nah, il juga itu artinya Allah, itu bahasa Ibrani. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yakub pergilah ke saudara ibunya tadi, ya, pamannya di Haran. Nah, Nabi dan Laban ini, pamannya Nabi Yakub ini, punya anak dua, yang namanya satu Laya, satu lagi namanya Rahil. Laya ini tidak cantik, Rahil cantik, ini adiknya. Lantas Nabi Yakub minta supaya dinikahi sama Rahil, ya, sama Rahil.
Karena yang cantik itu Rahil. Nabi juga tahu cantik mana ya. Nabi ini ya. Emang kalau pindah perempuan cantik itu bahaya juga ya. Nabi aja tuh pilihan cantik juga dia. Akhirnya Nabi juga pilih Rahil. Rahil ini nanti akan jadi ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akhirnya pas syarat yang diberikan oleh Laban kepada Yakub, boleh kamu kawin oleh Rahil dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kerja selama 7 tahun. Akhirnya kerjalah Nabi Yakub 7 tahun. Setelah 7 tahun nikah dengan pesta mungkin bagaimana kita nggak tahu ya. Jadi Laya ini matanya juga akhirnya tidak begitu pas, agak kabur-kabur juga mata Laya. Kemudian parasnya nggak cantik Laya ini. Pas malam pertama dilihat oleh Yakub, jadi kan janjinya tadi kan nikah sama Rahil, ya. Nah pas malam pertama jadi nikahnya kalian lihat di malam pertama itu udah dilihat. Pas dilihat udah si Laya bukan pula Rahil. Kecewa Nabi Yakub. Langsung protes Nabi Yakub kepada Laban. Tadi katanya janji saya dinikahi sama Rahil. Kok saya dinikahi sama Laya? Nah, kata Laban, bukan kebiasaan kami adik melangkahi kakak kalau bahasa kita ya. Adik harus kakak dulu baru adik. Nah, kalau kamu mau nikahi juga Rahil, maka kerja lagi tambah 7 tahun lagi, maka saya akan nikahkan anakku si Rahil. Jadi syariatnya Nabi Yakub itu boleh nikahi adik kandung. Nabi Muhammad nggak boleh ya. Nah, ini boleh nikahi adik kandung. Akhirnya kerja lagi sampai 7 tahun, akhirnya Nabi Yakub menikahi Rahil. Jadi dua. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ternyata Laya lebih cepat hamil dan punya anak daripada Rahil, ya kan? Jadi nama anak daripada Laya ini namanya Robel, kemudian Syamun, kemudian Lawi, kemudian Yahuda. Ya ada 4 ya. Yahuda ini anaknya siapa? Anaknya Laya. Sedangkan Rahil belum punya anak. Nah ini juga. Akhirnya Rahil punya budak dia yang bernama Balha. Ini budaknya si Rahil ya. Budaknya Rahil namanya Balha. Akhirnya Balha ini dihadiahkan kepada Yakub untuk dinikahi. Nikahlah Nabi Yakub kepada Balha, baru nikah langsung hamil. Nah, karena sudah hamil Balha ini adalah budaknya daripada Rahil, Laya juga berikan budak dia yang namanya Zulfa. Zulfa ini budaknya Laya. Sayang-sayang lah berdua mereka. Nah, sayang-sayang berdua ini kalau kita lihat lucu pula ya. Sayang-sayang adik kakak. Kayak ada laki lain ya kalau kita bahasa kita hari ini ya. Akhirnya dihadiahkan bernamanya budaknya Laya yang bernama Zulfa. Akhirnya lahir jadi anak namanya Jad dan Asyir. Nah, akhirnya Rahil berdoa sama Allah supaya Allah berikan kepadanya anak dari Yakub. Ini kan belum punya anak ya. Akhirnya lahirlah seorang anak dari Rahil yang sangat-sangat tampan. Ini kalau sabar ya, sabar, berdoa terus, jangan pernah menyerah. Lahirlah nama anak bernama Yusuf. Nah, ini agak nyambung ya. Nah, mereka tinggal di mana di Haran, kemudian mereka itu kerja juga untuk mengembala kambing pamannya, kemudian akhirnya sampai Nabi Yakub diberikan hadiah kambing yang banyak oleh pamannya itu ya, yaitu Laban tadi. Nah, sampai akhirnya juga Rahil melahirkan lagi anak yang bernama Bunyamin. Cuman ketika lahir Bunyamin ini sangat berat, melahirkannya sangat berat sampai akhirnya Bunyamin ini Rahil ini wafat. Nah, ini emang cerita yang ini sangat sering kita dengar ya, bahwasanya istri Nabi Yakub ini yang paling dia cinta itu Rahil, itu wafat. Nah, yang paling aneh di sini cerita di sini adalah bahwasanya Nabi Yakub itu
pas perjalanan meninggalkan haram menuju kepada Baitul Maqdis, beliau berantem sama malaikat. Jadi ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan berantem sama Allah. Jadi berantem sama Allah nih. Jadi ada dua versi ya. Dari Alkitab Kitab mengatakan bahwasanya Nabi Yakub ketika perjalanannya menuju ke Palestina atau Hebron ya, tempat kelahiran ayahnya itu, di situ beliau ketemu sama seorang malaikat, akhirnya berantem ya. Nah, satu riwayat mengatakan adalah bukan malaikat tapi Allah langsung. Jadi berantem sampai akhirnya Nabi Yakub mengalahkan Allah. Akhirnya Allah pergi, ini kan? Atau malaikat tadi pergi. Pas pergi, siapa nama kamu? Nama saya Yakub. Pas mau pergi, enggak, saya enggak akan izinkan kamu pergi sebelum kamu memberkahi saya. Nah, kata Nabi Yakub kepada kepada Allah. Nah, ini semua cerita berdasarkan apa? Berdasarkan kisah Israiliyat. Yang itu tentu kalau kita cerita ini ya nggak mungkin lah, karena kenabian itu bukan warisan. Kenabian itu adalah wahyu daripada Allah, jadi nggak bisa diwariskan. Nabi Muhammad nggak bisa wariskan kenabian kepada anaknya misalnya, atau Nabi Yakub nggak bisa mewariskan kepada anaknya, tapi Allah sendiri yang memilih. Di antara saudara-saudara Nabi Yusuf semuanya, Nabi Yusuflah yang terpilih menjadi seorang nabi. Ini bukan keputusannya Yakub. Jadi dia itu bukan kayak raja. Kalau raja iyalah, raja mati raja diberikan kepada adiknya atau kepada anaknya. Seperti itu suksesinya. Tapi kalau nabi enggak. Nah, maka cerita ini banyak dikritik oleh para ulama sejarah ya. Ini ceritanya tidak mungkin karena ini berdasarkan Israiliyat. Yang intinya Israiliyat ini ada yang boleh diambil, ada yang tidak boleh, sebab semua cerita para nabi selain Nabi Muhammad SAW atau yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah cerita Israiliyat. Makanya cerita itu ada yang bisa diambil, ada yang bisa tidak. Contoh seperti cerita ini, tidak mungkinlah Nabi Yakub itu berantem sama Allah atau berantem sama malaikat. Ini nggak mungkin. Bahkan dia menipu ayahnya supaya diberikan apa namanya kenabian. Nah, ini satu hal yang tidak mungkin. Nah, ini sedikit cerita tentang kisahnya Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam ya, alaihissalam, berdasarkan kitab sejarah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Jadi kalau bilang Perjanjian Baru itu maksudnya Injil. Kalau dibilang Perjanjian Lama maksudnya adalah Taurat. Tapi kalau di Katolik ya, itu di Katolik. Kalau di Protestan lain lagi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya pada tanya sama seorang pendeta di Aceh sana, dia masuk Islam. Nah, kemudian tinggal di Aceh. Saya tanya apa beda Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dia ada rumusnya sendiri yang saya nggak ngerti ya. Tapi kalau di Katolik begitu. Kalau dibilang Perjanjian Lama itu Taurat ya, kalau baru adalah Injil. Nah, orang-orang orang Yahudi ini tidak suka sama Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa itu memansuhkan para ajaran-ajarannya Nabi Yakub ataupun ajaran-ajarannya Israel. Jadi dimansuhkan. Makanya mereka tidak suka sama Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ini orang Yahudi. Alasan aja. Padahal Nabi Isa itu adalah keturunan Bani Israel, ya. Saya lupa apa dari apa, nanti kita sampai ke rumah saya kita lihat keturunannya dari mana ya. Nanti jelas dari Israel. Cuman ajarannya Israel itu dimensokan oleh Injil. Di Taurat itu dimensokan oleh dihapuskan. Ada beberapa hukumnya dihapuskan oleh kitab Injil. Dan itu hal yang biasa. Karena Al-Quran juga banyak sekali menghapuskan pelajaran-pelajaran ataupun ajaran-ajaran kita terdahulu. Nah, ya. Nah, sekarang coba kita lihat kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini Nabi Yakub alaihissalam itu ada beberapa yang dicatat dalam Al-Quran tentang kelebihan beliau. Di antaranya di surat Ali Imran ya, surat ayat berapa itu ya? Yang kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi ya min qabli an tunzala Taurah.
Jadi semua makanan itu halal bagi Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri. Nah, ini hukum ini sebenarnya dimensikan juga nih ketika pada masa Nabi Isa. Jadi semua makanan pada masa Nabi Israel itu boleh semuanya, kecuali Israel sendiri yang mengharamkan. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini pernah mengharamkan, dia pernah kena penyakit irqun nasa namanya. Irqun nasa itu kayak kalau bahasa kita mungkin semacam saraf terjepit ya, saraf terjepit ya. Jadi penyakit irqun nasa namanya saraf terjepit. Jadi ketika kena saraf terjepit itu tidak boleh makan unta, maka boleh bersumpah tidak makan unta. Nah ini ya. Jadi sini dikatakan para ulama mengatakan Nabi Yakub ini adalah nabi yang suka dan pasti menjalankan nazar yang ia ucapkan. Apapun nazar yang dia ucapkan dia laksanakan. Di antaranya janjinya tidak makan unta, dan beliau tidak makan unta, dan karena itu memang sumpah daripada beliau. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Itu ayatnya. Kemudian Nabi Yakub ini juga nabi yang diberikan ilmu dan takwil mimpi, ya. Ya, apa namanya? Nabi Yakub jelas ya, beliau tuh diantara kelebihan beliau adalah bisa mentakwilkan mimpi. Di antara mimpi yang beliau takwilkan nanti akan kita jelaskan secara rinci, yaitu ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Karena memang takwil mimpi ini boleh, dalam syariat Islam juga boleh. Mimpi ini apalagi kalau yang mentakwilkan adalah seorang ulama yang soleh. Sebab mimpi tidak boleh kita ceritakan sembarangan orang. Jadi mimpi ini ada tiga jenis ya. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari para malaikat, ya, mimpi daripada Allah, mimpi daripada jin, ada mimpi daripada angan-angan kita. Dia ada tiga model ya. Kalau mimpi dari Allah itu mimpi baik, itu mimpi kabar gembira. Kalau mimpi daripada jin, maka ini adalah mimpi buruk. Nah, kalau mimpi angan-angan, misalnya kita menghayal apakah di sebelum tidur menghayal ini, menghayal dapat ini, dapat itu, tahu-tahu kalau mimpi. Atau tadi mungkin baru lihat kejadian atau film ya, tiba-tiba masuklah mimpi. Nah, ini namanya mimpi daripada khayalan kita. Tapi kalau mimpi dari Allah ini benar. Busyra. Nah, mimpi dari Allah ini gak boleh ceritakan sama sembarang orang. Karena mereka pasti akan hasad sama kita. Baik, maka perkara mimpi ini apa namanya? Bukan perkara gampang juga ya. Ada orang itu kada dia mimpi buruk, itu sampai kepikiran sama dia. Sampai kepikiran, sampai sakit dia karena tadinya dengan mimpi buruk itu. Nah, mimpi buruk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita mimpi buruk, kita ludah ke samping. Ke samping kiri, contohnya begini 3 kali. Kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min su'i hadzal ru'ya. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan mimpi ini. Nah, kalau kita doakan itu begitu mimpi buruk, kita doakan seperti itu, insya Allah mimpi itu tidak akan ada efeknya apa-apa. Jadi itu ingat aja tuh alas setan yang bawa, ya. Dan jangan cerita sama orang. Karena kalau cerita sama orang, dia takuti kita. Oh, kamu nih begini. Kamu nih begini ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi apa? Dia karena iri dan suka melihat kita susah. Maka adab daripada mimpi buruk jangan cerita. Atau mimpi bagus juga nggak boleh cerita. Kenapa? Takut orang iri sama kita. Contohnya apa? Saudara-saudara Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi bilang, la taqsus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu. Nanti akan kita bahas secara tertentu ya di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan buat makar. Karena mereka iri sama kamu. Nah, karena apa? Mimpi seorang nabi, apakah mimpi orang soleh. Jadi kita gini ya. Kalau semakin kurangnya kita berbohong, semakin jujur kita, maka mimpi yang kita lihat pun akan semakin benar. Jadi ini namanya busyra, ya. Apa busyra ini? Kabar gembira. Nah, ini diantara kelebihan daripada Nabi Yakub alaihissalam bisa menakwilkan mimpi. Kemudian
Di antara kelebihan Nabi Yakub alaihissalam juga beliau melaporkan dan curhat apapun kesedihannya kepada Allah saja. Ya jelas ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sebenarnya aku melaporkan, aku bercurhat kalau bahasa kita hari ini ya. Ya, aku innama ashku bathi, sedihku wa huzni. Jadi basi dan huzni sama-sama artinya kesedihan. Tapi beda artinya. Apa maksudnya? Kalau basi ini sebagian ulama mengatakan kesedihan yang bisa menyebabkan kepada sesuatu kepada orang yang kita sedihkan. Misalnya gini nih, Nabi Yakub sedih kepada Nabi Yusuf. Kemana dia, bagaimana makannya, apa yang terjadi sama dia, itu namanya basi. Sedangkan huzni, sedih ini, sedih karena perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi jumhur ulama mengatakan ya hampir sama sebenarnya sih ya. Basi jauh lebih sedih daripada huzni. Jadi dua-duanya sedih ya. Artinya apa? Bayangkan ya, coba bayangkan. Satu riwayat mengatakan Nabi Yakub itu berpisah dengan Nabi Yusuf tuh 80 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun, jangan ambil 80, taruhlah 40 misalnya. 40 tahun, kita beda lah. Kalau anak itu meninggal, udah selesai dah. Dia udah meninggal, udah selesai. Kita sedih mungkin beberapa hari kita sedih, udah selesai. Tapi kalau dia masih hidup, terus kita nggak tahu dia di mana, itu luar biasa. Saya punya paman, anaknya itu hilang di Malaysia itu selama 2 bulan, beliau nangis sampai rusak matanya. Ya anak masih berumurnya di bawah 20 tahun, visa nggak, pada paspor nggak ada, pergi dia ke bandara cari kerja dia. Padahal dia hafiz Quran. Hafiz Quran loh. Ada datang orang pilot, ceritakan tentang kehidupan pilot yang kaya dan sebagainya. Akhirnya dia nggak semangat lagi hafal Quran, cabut dia dari pesantrennya di Malaysia, ingin kerja. Gawat ya, paspornya nggak ada pegang. Anak baru di bawah usia 20 tahun, lari dia 2 bulan nggak ketemu. Dari cari-cari kemana-mana nggak dapat, baru dapat akhirnya. Nah, sampai beliau matanya sampai rusak, ya sampai dioperasi mata beliau tuh. Ini 40 tahun, waduh ya. 40 tahun itu bukan waktu. Apalagi kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan 80 tahun lamanya berpisah antara Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Ini nggak bisa, bukan manusia biasa ya. Bukan manusia biasa ya. Kita nggak sanggup. Bisa gila katanya. Nauzubillah min dzalik, supaya jangan sampai Allah menguji kita dengan seberat itu. Waliyadzubillah. Artinya Nabi Yakub ini setiap apa masalah dia tahu. Nabi Yakub persis tahu kalau anak-anaknya ini berbohong. Ini Nabi. Jadi Nabi bilang ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Apa maksudnya? Kalau kita semakin kuat iman kita, semakin cinta kita sama Allah, semakin dekat kita sama Allah, semakin feeling kita tuh tajam. Kita melihat orang saja, mungkin kita tidak kenal dia, siapa dia, tapi kita melihat dia saja ada perasaan lain. Bukan seuzon, bukan. Tapi kayak semacam ada firasat ya. Ini nih kayaknya nih orang baik, atau ini kayaknya ini orang ini masalah nih, atau macam-macam lah. Nah, apalagi kalau itu adalah firasat seorang nabi, ya. Apalagi kalau itu firasat, tentu firasat seorang nabi jauh-jauh lebih tajam, ya. Makanya Nabi Yakub sangat yakin bahwasanya anaknya Yusuf alaihissalam masih hidup. Tapi dia tidak tahu dia entah kemana anaknya, ya. Nah, ini diantara kelebihan masih banyak kelebihan tentunya Nabi Yakub alaihissalam ya. Nanti itu juga akan kita jelaskan juga ketika kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, ini coba kita ceritakan tentang umur mereka semua ya. Oke, Nabi Ibrahim alaihissalam itu usia wafat beliau di usia 190 tahun atau 175 tahun. Nah, berarti dalam catatan saya buat ya. Kalau begitu Nabi Ismail alaihissalam itu usia Nabi Ibrahim
Nabi Lut alaihissalam wafat di usia 80 tahun. Berarti Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu ketemu, dan bisa jadi Nabi Ismail juga ketemu sama Nabi Lut alaihissalam. Jadi sempat ketemu ya. Nah, Nabi Ishak alaihissalam itu usia wafatnya di usia 180 tahun. Nah, ini Nabi Ishak alaihissalam ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim wafatnya usia wafat Nabi Ibrahim itu di usia antara 190 tahun, ada juga sebagian ulama mengatakan usia Nabi Ibrahim wafat 175 tahun. Nabi Lut alaihissalam wafatnya sekitar usia 80 tahun. Nabi Ismail alaihissalam wafat di usia 137 tahun. Nah, 137 tahun Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ishak wafat di usia 180 tahun. Jadi memang masa-masa ini masih usia itu masih tinggi-tinggi ya, masih 100-an ke atas ya. Berarti paling muda nih yang wafat itu Nabi Lut alaihissalam. Berarti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, usia Nabi Ismail itu sekitar 104 tahun. Jadi 104 tahun Nabi Ismail, wafat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ishak usianya ketika wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 90 tahun. Berarti sudah lahir Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ada nggak cerita di sini ya? Berapa usia? Tidak sebutkan ya. Berapa usia? Tidak disebutkan usia Nabi Yakub alaihissalam berapa usianya. Yang jelas nanti mungkin tidak saya temukan ya berapa usia Nabi Yakub alaihissalam. Yang intinya ketika Nabi Ishak wafat, Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ishak usia 90 tahun, dan kemungkinan besar Nabi Yakub sudah lahir ya, sudah lahir dan sudah dewasa juga. Nah, mungkin bisa jadi juga sudah menikah. Tapi itu wallahu a'lam bishawab, karena saya tidak temukan usia Nabi Yakub kapan beliau wafat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Oh, azan loh. Azan.